Lumen nomor 11.850, 14 Januari 2025. Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia, siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Firman yang Berkuasa. Yang berdasarkan pada Injil Markus bab 1 ayat 27. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya. Katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru." Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya, dan mereka taat kepadanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apakah saudara pernah mendengar pernyataan ini? The power of words. Kekuatan kata-kata yang dapat mempengaruhi seseorang atau orang banyak. Kata-kata yang dapat mengubah kehidupan orang banyak. Atau pernahkah saudara mendengar istilah motivator? Yaitu julukan untuk orang-orang yang dapat memberi semangat hidup dan memberi tuntunan arah untuk hidup yang lebih baik. Atau pernahkah saudara mendengar kata orator, yaitu orang yang pidatonya dapat membakar semangat para pendengar mereka? Setidaknya ada 2 nama yang pernah aku kenal. Seorang Presiden Amerika Serikat, John F. Kennedy. Jangan tanya apa yang diberikan negara kepadamu, tetapi tanyakan apa yang dapat kau berikan kepada negaramu, tuturnya. Yang lain adalah Presiden Indonesia pertama, Insinyur Soekarno. Belajar tanpa berpikir itu tidaklah berguna. Tapi
berpikir tanpa belajar itu sangatlah berbahaya. Katanya, hari ini 2000 tahun lalu kita mendengar kata-kata Yesus yang berkuasa dan bahkan setan pun mentaati perintahnya. Saudara-saudari terkasih, Injil hari ini menceritakan tentang Yesus yang sedang di Kapernaum. Ia mengajar orang banyak di rumah ibadat. Orang-orang itu takjub mendengarkan dia, sebab dia mengajar dengan penuh kuasa, tidak sama dengan para ahli Taurat. Apa yang dimaksud dengan ajaran Yesus itu penuh kuasa? Sebab perkataan Yesus dapat mempengaruhi seseorang untuk berubah menjadi lebih baik dan percaya kepada Allah. Pada waktu yang bersamaan, ada seorang yang sedang kerasukan setan. Orang itu berteriak-teriak dan roh jahat yang ada di dalam orang itu mengenali Yesus. Katanya, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus dari Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Lalu Yesus menghardik setan itu. Katanya, "Diam, keluar daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Perkataan Tuhan Yesus yang penuh kuasa itu menggentarkan juga kuasa kegelapan, yaitu setan. Setan tunduk pada perintah Yesus. Saudara-saudari terkasih, inilah kesan yang dicatat oleh penginjil Markus mengenai peristiwa yang terjadi di dalam rumah ibadat waktu itu. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya. Katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru? Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya." Inilah pengalaman beriman yang dikatakan kepada para pendengarnya oleh penginjil Markus. Ada begitu banyak catatan tentang firman Yesus yang penuh kuasa yang dapat kita jumpai dalam tradisi tertulis, yaitu kitab suci, khususnya Injil. Perhatikan dialog antara Yesus dengan orang kusta ini. "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Jawab Yesus, "Aku mau. Jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Markus bab 1 ayat 40-42. Ketika para murid ketakutan menghadapi angin sakal di tengah danau dan Yesus tertidur di buritan dan para muridnya minta bantuan kepadanya, ia pun berfirman, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Markus bab 4 ayat 39.
Ketika Yesus berada di daerah Dekapolis, orang membawa kepadanya seorang yang bisu tuli. Katanya kepadanya, Efata, artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Markus bab 7 ayat 34 dan 35. Dan masih banyak lagi perkataan-perkataan Tuhan Yesus yang penuh kuasa. Saudara-saudari terkasih, yang menarik perhatianku saat ini, tidak banyak dari antara kita meminati atau memiliki kegemaran untuk membaca Injil suci atau bagian Alkitab lainnya. Padahal di dalamnya dapat kita temukan kuasa sabda Yesus yang mengubah banyak orang. Firman Tuhan yang keluar dari mulut Yesus bukan saja menyembuhkan orang sakit, tetapi kuasa alam pun tunduk kepadanya. Firman-Nya membangkitkan orang mati, dan yang paling fenomenal adalah ketika ia membangkitkan Lazarus yang sudah mati dan sudah dikuburkan selama 4 hari. Katanya kepada orang mati itu, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Yohanes bab 11 ayat 43 dan 44. Dalam perayaan Ekaristi, kita juga mendapatkan santapan rohani berupa pembacaan sabda dan khususnya Injil suci. Pada waktu pembacaan Injil suci, kita membuat tanda salib kecil pada dahi, pada bibir, dan pada dada. Pada dahi kita berdoa, Tuhan, aku percaya akan firman-Mu. Pada bibir, Tuhan, aku bersaksi akan mewartakan firman-Mu. Dan pada dada, aku akan menyimpan firman-Mu di hatiku untuk menuntun hidupku. Apakah itu sudah menjadi doa kita setiap kali kita akan mendengarkan Injil Tuhan? Ada kebiasaan atau kesalehan setelah pembacaan Injil kita berkata, terpujilah Kristus. Dan orang berdoa dalam hatinya, dengan sabda-Mu ya Tuhan, kuduskanlah dan sembuhkanlah aku. Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah aku percaya akan kuasa firman Yesus yang dapat menyembuhkan aku juga? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami percaya akan firman Tuhan Yesus yang penuh kuasa. Tambahkanlah kerajinan kami untuk membaca,
dan merenungkan Injil Tuhan, agar hidup kami diubah, disempurnakan, dan dikuduskan demi Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.